Nabi SAW menyebutkan bahwa sampai seluruh umat yang beriman kepada Allah dimatikan serentak oleh Allah di muka bumi ini menjelang kiamat, kalian semua menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam ditakdirkan oleh Allah memimpin dunia. Setelah kepemimpinan di fase kelima, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu kita diwafatkan serentak oleh Allah berkat angin lembut yang sejuk berhembus dari negeri Yaman berbau wangi kasturi. Setiap orang beriman yang ada iman di dadanya, saat terkena oleh angin ini dia meninggal. Saat itu juga, di tempat itu juga, serentak seluruh dunia. Nah, setelah itu kata Rasul, yang tersisa hidup di dunia adalah orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman sama sekali. Sehabis wafatnya serentak seluruh orang beriman sedunia, 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Itu kesimpulan. Tadi saya sebutkan hadis Nabi sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. 5 fase. Hanya fase keempat kita tidak beruntung. Fase keempat itu adalah fase kita sekarang ini. Fase pertama, Nabi yang memimpin 23 tahun. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin yang memimpin 30 tahun. Fase ketiga, para raja-raja yang menggunakan sistem kerajaan, walaupun gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistem yang dipakai sistem kerajaan, lamanya 1227 tahun. Kemudian fase kelima, kembali Islam memimpin dunia. Bedanya, fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin belum total seluruh dunia, masih 2/3 dunia yang dipimpin oleh Islam. Tapi di fase kelima, Islam memimpin total seluruh dunia. 100% bumi ini akan ada dalam kepemimpinan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. 100%. Di fase keempat, Islam tidak berkuasa. Di fase keempat, dunia tidak diatur oleh Islam. Dan fase keempat itu dimulai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sampai hari ini 1924, sampai hari ini, sebentar lagi tahun depan 2024. Secara Masehi sebentar lagi masuk 100 tahun. Hadirin yang saya muliakan, saat Islam memimpin dunia, walaupun Islam sifatnya tidak memaksa, tapi Islam menjaga, melindungi akidah umat Islam. Islam yang berkuasa menjaga jangan munculnya faham-faham, aliran-aliran, sekte-sekte yang merusak akidah Islam. Pemerintahan Islam bertanggung jawab dan menjaga jangan sampai ada maksiat yang dibuat terbuka dan terang-terangan. Jangan sampai ada, bahkan kata Umar bin Khattab, jangankan aliran sesat, dukun pun, ahli sihir pun, di mana saja berada, serbu, kata Umar bin Khattab, buru, kejar, tangkap, dan bunuh. Jangankan munculnya aliran-aliran sesat, dukun, sihir yang jelas-jelas sebagai duta-duta setan, tangkap, buru, kejar, jangan ada mereka di bawah kolong bumi yang tempat itu, negeri itu, daerah itu di bawah kepemerintahan Islam. Jadi saat Islam memimpin dunia,
dijamin maksiat, kemungkaran, fahisyah, kesyirikan, aliran-aliran sesat, hal-hal yang membahayakan agama, akidah tidak pernah bisa tumbuh subur, karena selalu disikat, dipangkas, dicabut sampai ke akar-akarnya, ke urat-uratnya, karena memang itu tugas pemerintahan Islam ada. Itu fase pertama, kedua, ketiga, dan nanti fase kelima. Sehingga kalau kita perhatikan surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah sebutkan ketika janji Allah yang terakhir datang, kamu kembali memimpin seluruh dunia, tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Tidak ada lagi kejahatan, kezaliman, sehingga semua orang merasa aman dan tenang. Bahkan tidak ada lagi kemiskinan di muka bumi. Tidak ada upeti dan pajak yang mencekik dan memberatkan. Tidak ada babi di muka bumi. Karena kita perhatikan sekarang, hampir di semua urusan kehidupan kita ada babinya. Di dapur ada babi, di makanan ada babi, di minuman ada babi, di barang-barang kecantikan ada babi, di pakaian ada babi, di apa saja yang kita geluti 24 jam ada babi. Pemerintahan Islam yang ke-5 nanti disikat semuanya, bersih, bumi ini bersih, sebersih-bersihnya. Pembahasan kita bukan fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, tapi fase ini. Bagaimana generasi di fase ini. Tadi di mobil menuju kemari, saya tanya panitia, apa tema kita nanti? Generasi akhir zaman. Maka berarti yang dimaksud itu adalah generasi yang kita hidup saat ini. Kalau generasi fase kelima, nggak usah panik, insya Allah kita sudah aman. Kita insya Allah sudah terjaga, terlindungi. Seluruh motivasi hidup manusia di fase kelima hanyalah beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Tidak ada orang dalam penjara karena banyak orang sudah tak minat lagi buat dosa. Kalaupun ada penjahat, hidupnya dah makmur, semua kebutuhannya sudah tercukupi, maka niat jahatnya pun tidak akan disalurkannya. Bahkan binatang buas pun, kata Rasulullah, di fase kelima, saking berkahnya pemerintahan Islam yang berpusat di Baitul Maqdis nanti mengayomi seluruh dunia, saking berkahnya semua binatang buas di hutan-hutan sana dijadikan jinak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serigala-serigala dijadikan oleh Allah malah melindungi domba-domba yang tercecer dan menggiring para domba menuju komunitasnya. Ular-ular berbisa, Allah angkat bisanya sehingga ular akan bermain-main dengan anak bayi, anak-anak kecil tanpa mematuknya. Allahu Akbar. Fase kelima, penjara-penjara sepi dan kosong, rumah-rumah sakit tidak akan ada. Allah angkat semua wabah, Allah lenyapkan semua penyakit, Allah sirnakan semua apapun penyakit, sehingga pada masa fase kelima manusia bagaikan hidup di bawah semi bayangan surga. Jadi fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam terjaga, akidah terjaga, aliran sesat tak ada, mara bahaya juga tidak ada, bumi hidup dalam keadaan aman, damai, sedamai-damainya. Wabil khusus fase kelima, sehingga disebut oleh Nabi Muhammad dengan sebutan masa-masa aman. Sekarang kita bicara tentang masa di mana Islam tidak memimpin dunia. Masa ini, di sini generasi akan menjadi generasi hitam, akan menjadi generasi putih, dan menjadi generasi abu-abu. Pada akhirnya generasi abu-abu akan bergabung ke dalam hitam dan mereka murtad. Sehingga Nabi berkata, total manusia yang murtad di akhir zaman, maksud Nabi di fase keempat, adalah 2/3 jumlah manusia di muka bumi akan kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi perhatian kita. Di akhir zaman ini, kalau mau putih, putih betulan. Kalau mau hitam, hitam beneran. Mau jadi abu-abu, gabungnya ke hitam nanti. Karena
arus dan tsunami jahiliyah pada fase keempat, saat Islam tidak berkuasa, terlalu kuat mendera dan menerpa. Tanggung-tanggung posisi berdirinya, habis pak tumbang. Tidak erat-erat pegangannya kepada akar inti Islam ini, maka dia pasti dengan goncangan pohon Islam, dengan badai yang datang menerpa, dia akan jatuh seperti bergugurannya buah-buah yang tidak kuat, daun-daun yang semi menguning berguguran, jatuh. Hadirin yang saya cintai, fase keempat adalah fase kita sekarang. Sekarang kita berada di fase yang saat ini, fase keempat. 1, 2, 3, 4. Dan sebentar lagi insya Allah kita masuk fase kelima. Inilah fase yang paling indah dalam hidup manusia di dunia. Fase kelima dijanjikan oleh Allah dan juga disebut oleh Rasulullah. Fase hitam itu di sini dia. Ini adalah fase Islam tidak memimpin dunia. Kalau ini Islam memimpin dunia, 2/3 dunia Islam pimpin. Kalau ini 100% Islam memimpin dunia. Oke ya, di fase ini Islam tidak memimpin. Pada masa ini yang berkuasa adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ini kekuasaan ada di tangan mereka. Karena adanya pemerintahan Islam di dunia di fase pertama, kedua, dan ketiga, dan juga nanti kelima, ruang lingkup setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penduduk api neraka sangat terbatas dan sangat kecil dan sempit sekali. 1, 2, 3, dan 5 ya. Tapi di fase ini karena tidak ada benteng pelindung akidah, tidak ada benteng pelindung Islam, maka leluasa setan-setan manusia dan setan-setan jin memperbanyak calon penghuni neraka. Salam fase keempat ini. Bahkan munculnya sumber dan biang fitnah terbesar sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, yaitu Dajjal, yang pernah kita kupas di sini tentang Dajjal. Munculnya malah ada di penghujung fase keempat, ya. Bahkan iblis memerintahkan semua setan-setan dari bangsa jin, gabung, laksanakan semua instruksi dan perintah Dajjal. Saat ini adalah saat kita akan memanen calon-calon penduduk neraka jahanam yang akan menjadi penghuni neraka sebanyak-banyaknya di fase keempat. Kita hidup di sini sekarang. Eskalasinya bukan menurun, tetapi terus menanjak dan terus naik. Fitnahnya bukan makin turun, tapi makin bertambah berat. Pada masa ini, di segi pendidikan, manusia dihancurkan. Malah lewat jalur pendidikan, manusia dirusak, dimurtadkan. Pada masa ini, makanan, minuman dijadikan makanan minuman yang mengarahkan manusia berkarakter binatang. Mereka memakan hal yang haram. Memang itu disengaja oleh penguasa-penguasa setan-setan jin dan setan-setan manusia pada fase keempat. Disengaja Pak, agar umat ini juga doanya nggak dikabulkan lagi. Agar umat ini kalau menyembah Allah, sholat nggak didengar, nggak dikabulkan oleh Allah. Jadi dicekoki makanan yang tak baik, diberikan minuman yang tak baik, disuntik paksa dengan hal yang tak baik, supaya kita kalau berdoa nggak dikabulkan, supaya kita kalau sholat nggak bisa khusyuk, supaya kita kalau ingin bermunajat nggak ada ketenangan, dan supaya kita kalau ingin maksiat lancar, cepat, semangat. Naudzubillah. Memang pada masa ini kaum muslimin, pada masa ini umat Islam memang dijauhkan dari kekuasaan. Setiap kali ada upaya umat Islam ingin berkuasa, setiap kali upaya tersebut dipotong sampai ke akar-akarnya. Lihat FIS di Aljazair, lihat FIS di Turki, FIS di Aljazair, lihat Hizbullah di Turki, lihat kemenangan telak yang terjadi di Palestina. Apa-apa saja upaya umat Islam untuk menang pada fase ini agar memimpin dipangkas. Karena memang pada masa ini umat Islam tidak diizinkan memimpin. Ala kulli hal, kalaupun ada kemarin ini Arab Saudi, cukup lumayan lama syariat Islam dilaksanakan di Arab Saudi. Tapi sejak 2017 sampai hari ini
Islam tidak lagi dibiarkan berkuasa di Arab Saudi. Padahal itu adalah benteng terakhir syariat Islam dilaksanakan secara pemerintahan resmi. 2017 itu pun berakhir. Muhammad bin Salman menutup pintu-pintu syariat Islam. Terakhir 2021 dengan penuh gagah berani percaya diri dia pun menolak semua hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan televisi resmi. Sejak itu maka tidak ada lagi syariat Islam di Arab Saudi. Polisi syariat pun sudah ditiadakan. Wanita hari ini sudah boleh tak pakai jilbab. Laki-laki wanita sudah boleh masuk hotel berdua-dua, nggak perlu ada buku nikah. Mau ngapain saja silakan. Beberapa titik pantai Laut Merah di Jeddah sudah boleh wanita berbikini ria. Haram, minum-minuman haram sudah boleh. Pesta-pesta seperti setan sudah boleh. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah sekarang sudah boleh. Maka Arab Saudi sudah berakhir untuk menjalankan syariat Islam. Kita lihat ada negara yang berusaha berjuang untuk merdeka dan mereka ditekan, diserang, diperangi, banyak yang akhirnya gagal. Hanya satu yang boleh dikatakan berhasil, yaitu Afghanistan. Itu pun sampai hari ini tidak diizinkan bisa untuk menunjukkan bagaimana Islam yang indah itu selalu diperangi dari berbagai aspek, ya. Aset-aset ekonomi yang ada dimatikan, pintu-pintu masuk yang ada juga ditutup, media juga senantiasa memberitakan hal-hal yang buruk. Walaupun begitu tetap ada perjuangan dan mudah-mudahan perjuangan ini berhasil dari kalangan pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Baik kaum muslimin, di fase keempat ini kita ada sekarang. Oke, target mereka apa di fase keempat? Saat Islam tidak memimpin, perbanyak calon penghuni neraka. Siapa calon penghuni neraka? Siapapun umat Nabi Muhammad yang hidup pada fase ini. Kita, saya, anak-anak bapak, anak-anak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita yang jadi target. Hadirin yang kami muliakan, pada masa ini sengaja, sekali lagi, sengaja dilepaskan virus-virus maha beracun yang akan merontokkan iman dan akidah. Virus-virus pemikiran, virus-virus ideologi, virus-virus moral, virus-virus yang targetnya adalah jadikan mereka jauh dari Islamnya, murtad dari agamanya, walaupun dia masih merasa dirinya muslim. Walaupun dia masih merasa dirinya muslim, padahal di mata Allah, menurut kajian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sudah murtad. Tolong baca 10 pembatal syahadat. Baca itu. 10 penggugur keimanan. Baca itu. 10 pembatal keislaman, sama itu semua ya. 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan, 10 pembatal keislaman, sama. Isinya sama. Pada hakikatnya banyak umat hari ini tak tahu, tak sadar, ternyata mereka sudah masuk ke dalam beberapa poin dari yang 10 itu. Ada yang 2 poin dimasukinya, ada yang 3 poin dikerjakannya, ada yang cuma 1. Tapi merata-rata umat ini karena jahil, karena jarang ngaji, karena jarang mendekati ulama, karena jarang buka kitab, buka Quran, akhirnya umat ini jahil, lalu mereka masuk dalam item-item pembatal syahadat. Mungkin ada yang bertanya di antara bapak ibu, Buya, selama kita nggak tahu, kan nggak masalah, kan nggak berdosa. Selama kita nggak tahu kalau itu ternyata menyebabkan kita murtad, ya, kan nggak masalah, betul gitu? Kita terima nggak bahasa seperti ini? Apa ini? Afwan Ustaz. Baru mulai. Ini udah 10 menit dari tadi tahu. Udah masuk Isa? Iya. 10 menit lagi. Iya.
Baik. Hadirin yang saya muliakan. Sampai di mana tadi? Pembatal syahadat. Banyak umat ini yang tak sadar. Buya, kalau kami nggak nyadar bahwa itu ternyata membatalkan iman, lalu kami kerjakan, batal nggak iman kami? Batal nggak syahadat kami? Jawabannya gimana? Batal ya? Kenapa bisa batal? Dia kan nggak nyadar. Allahu Akbar, barakallahu fiik. Kalau dia kerjakan sampai dia mati, masih dia kerjakan, batallah imannya, gugurlah syahadatnya, hapuslah Islamnya. Walaupun dia nggak tahu. Alasannya apa? Karena dia tidak mencari tahu. Apalah susahnya? Apa ungkapan saya tidak begitu jelas? Buka 10 pembatal syahadat, tinggal buka saja di Google. Tanya itu 10 pembatal syahadat, langsung buka, muncul begitu mudahnya. Lalu lihat generasi macam apa kita. Ada nggak kita masuk ke salah satu di antara 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan? Ada nggak kita termasuk di antara orang? Jangan-jangan bukan hanya 1, sampai 3, 4 mungkin yang kita kerjakan. Banyak sekali kaum muslimin. Nanti saya akan tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu akan banyak tercengang betapa banyak pada hari ini orang-orang telah masuk dalam perangkap-perangkap yang memang hanya sengaja diciptakan di fase keempat oleh penguasa kegelapan di fase ini untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka. Apa yang mereka buat? Jadi ibadah Allah yang kami muliakan, Nabi berkata, jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Ulangi, jadidu, sama-sama, jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Jadidu, perbaharuilah oleh kamu imanakum, iman kamu, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Ketahuilah saudara, ini fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di penghujung fase kelima, tutup fase kelima, seluruh orang Islam yang beriman serentak meninggal dunia. Ini fase pertama, startnya Nabi Muhammad, Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Kan itu ceritanya ya. Jadi ini start, finishnya adalah habis seluruh umat Nabi meninggal serentak di tanda besar kiamat ke-7. Sebelum Nabi Muhammad diutus, telah ada nabi-nabi sampai pada Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, yang menghuni bumi ini adalah bangsa jin. Bangsa jin, dan ada juga nabi-nabinya. Dari bangsa jin, Nabi Adam dan sampai dakwahnya para nabi cuma satu, la ilaha illallah. Dari nabi-nabi bangsa jin sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwah cuma satu, la ilaha. Apapun tantangan yang kita hadapi di fase keempat ini, tetap saja benteng terkuat yang akan melindungi iman, yang akan menjaga iman adalah pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah. Tetapi itu di fase keempat, orang yang mengilmui la ilaha illallah dengan sempurna, apapun ilah-ilah yang dicetak, yang diproduk, yang dimunculkan oleh penguasa-penguasa fase keempat ini, seluruh ilah-ilah itu akan rontok di hadapan la ilaha illallah. Ya, ini sesuatu yang teramat sangat mahal yang harus diketahui oleh generasi ini. Karena mereka targetkan sekali lagi adalah bagaimana tauhid dan iman kita kepada Allah itu hilang. Supaya apa? Supaya kita menjadi penghuni neraka jahanam, kekal di neraka selama-lamanya. Dan yang memprihatinkan kita adalah 2/3 dari total umat manusia akan benar-benar kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus umat Nabi Muhammad, dari orang-orang Islam di fase ini, 1/3 umat Nabi Muhammad akan murtad di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.